Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini akan disajikan materi pembelajaran matematika wajib kelas 12 yaitu statistik dengan tema pengolahan data. Bagian yang ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Pada peta konsep statistik, ukuran penyebaran data terletak pada bagian ketiga dan sekaligus merupakan materi terakhir dari pembelajaran statistik. Mari kita lihat konsep ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Yang termasuk ukuran penyebaran data, 1. Jangkauan, 2. Simpangan rata-rata, 3. Simpangan baku, 4. Ragam. Masing-masing materi ini akan dijelaskan satu per satu. Mari perhatikan materi yang pertama yaitu jangkauan atau range dari data berkelompok. Jangkauan atau range atau rentang adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rumus jangkauan atau J adalah J sama dengan X max kurang X min, di mana J sama dengan jangkauan, X max sama dengan data terbesar yang diambil dari nilai tengah kelas tertinggi untuk data berkelompok. X min sama dengan data terkecil yang diambil dari nilai tengah kelas terendah untuk data berkelompok. 2. Simpangan rata-rata data berkelompok. Simpangan rata-rata atau SR atau deviasi rata-rata adalah rata-rata jarak antara data menuju rata-ratanya atau rata-rata absolut data dari rata-ratanya. Bisa juga didefinisikan sebagai ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap rata-ratanya. Rumus simpangan rata-rata atau SR adalah SR sama dengan sigma dari FI kali harga mutlak XI kurang X rata-rata dibagi sigma FI, di mana K sama dengan banyak kelas, XI sama dengan titik tengah kelas KI, X bar sama dengan rata-rata hitung, FI sama dengan frekuensi data KI, dan sigma FI sama dengan N sama dengan total frekuensi. Selanjutnya, yang ketiga, simpangan baku data berkelompok. Simpangan baku atau SB atau standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat titik data individu ke rata-ratanya. Bisa juga didefinisikan sebagai akar dari perbandingan jumlah kuadrat selisih nilai data dan nilai rata-ratanya dengan jumlah data. Jika data dinyatakan oleh X1, X2, X3 sampai Xn dan frekuensinya F1, F2, F3 sampai Fn, maka simpangan baku dari data tersebut diperoleh dengan rumus SB sama dengan akar dari sigma Fi kali Xi kurang X rata-rata dikuadratkan dibagi sigma Fi, di mana K sama dengan banyak kelas, Xi sama dengan titik tengah kelas KI, X bar sama dengan rata-rata hitung, Fi sama dengan frekuensi data KI, dan sigma Fi sama dengan N sama dengan total frekuensi. 4. Ragam atau variansi dari data berkelompok. Ragam atau S atau variansi atau var adalah perbandingan jumlah kuadrat dari selisih nilai data dan nilai rata-ratanya
dengan jumlah data. Jika data dinyatakan oleh X1, X2, X3 sampai Xn dan frekuensinya F1, F2, F3 sampai Fn, maka ragam dari data tersebut diperoleh dengan rumus S sama dengan var sama dengan sigma Fi dikali Xi kurang X rata-rata dikuadratkan dibagi sigma Fi. Di mana K sama dengan banyak kelas, Xi sama dengan titik tengah kelas Ki, X bar sama dengan rata-rata hitung, Fi sama dengan frekuensi data Ki, dan sigma Fi sama dengan N sama dengan total frekuensi. Itulah konsep dari ukuran penyebaran data. Bagaimana cara menentukan nilai dari masing-masing ukuran penyebaran data tersebut? Kita lihat langkah-langkah menentukan ukuran penyebaran data berkelompok. 1. Cara menentukan jangkauan. A. Tentukan nilai tertinggi dari tengah kelas terakhir. B. Tentukan nilai terendah dari nilai tengah kelas pertama. C. Hitung jangkauan. 2. Bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata? A. Pertama, tentukan nilai tengah dari kelas interval. Setelah diperoleh nilai tengah, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Jika sudah dikalikan, kemudian hitung rata-ratanya. B. Tentukan selisih nilai tengah dengan rata-rata yang sudah diperoleh pada langkah A. Kemudian tentukan absolutnya atau harga mutlaknya. Terakhir, kalikan dengan frekuensinya. Setelah diperoleh langkah B, maka hitung nilai simpangan rata-rata. Bagaimana cara menentukan simpangan baku? Langkah-langkahnya adalah A. Tentukan kuadrat dari selisih nilai tengah dengan rata-ratanya. Kemudian, kalikan dengan frekuensinya. B. Hitung nilai simpangan baku. 4. Bagaimana menentukan ragam? Setelah langkah 3 bagian A kita tentukan, maka langsung dilanjutkan dengan menghitung nilai ragam, sehingga diperoleh hasilnya. Inilah langkah-langkah menentukan nilai ukuran penyebaran data berkelompok. Agar lebih mudah memahami konsep ukuran penyebaran data berkelompok ini, perhatikan contoh berikut. Contoh, tentukan jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam dari tabel distribusi frekuensi berikut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai tengah tiap kelas. Cara menentukan nilai tengah sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Apabila nilai tengah sudah ditentukan, maka kita bisa menentukan nilai jangkauan. Untuk menentukan nilai jangkauan, kita membutuhkan nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu nilai tengah kelas pertama untuk nilai minimum dan nilai tengah kelas terakhir untuk nilai maksimum. Nilai minimum sama dengan 152 dan nilai maksimum sama dengan 173. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus jangkauan. J sama dengan X max kurang X min sama dengan 173 kurang 152 sama dengan 21. Selanjutnya kita akan menentukan nilai simpangan rata-rata. Dengan langkah-langkah pertama yaitu menentukan rata-rata dari data tersebut. Menentukan rata-rata rumusnya sigma Fx per sigma F. Untuk tabel distribusi di atas sudah ada kolom F, ada kolom X.
maka kita perlu menambahkan satu kolom lagi untuk kolom Fx. Untuk mengisi kolom Fx diperoleh dari mengalihkan frekuensi dengan X tiap-tiap kelasnya. Kelas pertama 3 kali 152 sama dengan 456 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan kolom tersebut sehingga diperoleh jumlah F kali X sama dengan 16.337. Itulah yang disebut dengan sigma Fx. Setelah diperoleh angkanya, maka kita substitusikan ke dalam rumus rata-rata sehingga diperoleh X rata-rata sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 16.337 dibagi 100 sama dengan 163,37. Jadi rata-rata dari data pada tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 163,37. Selanjutnya kita tentukan simpangan rata-rata dengan rumus SR sama dengan sigma F kali harga mutlak dari XI kurang X rata-rata dibagi sigma F. Apabila kita perhatikan rumus SR, maka kita perlu menambahkan kolom ke kanan. Yang pertama untuk kolom XI kurang X rata-rata. Kemudian tambahkan satu kolom lagi untuk harga mutlak SI kurang X rata-rata. Terakhir tambahkan satu kolom lagi untuk kolom FI kali harga mutlak XI kurang X rata-rata. Seperti tabel berikut. Kemudian kita lengkapi tabel ini masing-masing kelasnya. Untuk kelas pertama, X-nya 152 dikurang 163,37 diperoleh min 11,37. Kemudian untuk kelas kedua 155 dikurang 163,37 diperoleh min 8,37. Sampai kelas terakhir, kelas ke-8. Untuk kelas terakhir 173 dikurang 163,37 diperoleh 9,65. Kemudian untuk harga mutlaknya, kolom di sebelah kanan, kita tinggal mempositifkan angka yang negatif. Sedangkan angka positif tetap positif. Min 11,37, positifnya 11,37. Dan seterusnya. Setelah diperoleh angka untuk kolom harga mutlak SI kurang X, kemudian dikalikan dengan frekuensi. Berarti 3 kali 11,37 sama dengan 34,11. 7 kali 8,37 sama dengan 58,59. Sampai kelas terakhir 5 kali 9,63 sama dengan 48,15. Kemudian data tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh sigma F kali harga mutlak XI kurang X rata-rata senilai 399,60. Setelah diperoleh angkanya, maka disubstitusikan ke dalam rumus. SR sama dengan sigma F kali XI kurang X mutlak sama dengan 399,60 dibagi sigma F, yaitu dibagi 100, sama dengan 4,00. Jadi, nilai simpangan rata-rata adalah 4,00. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan simpangan baku? Kita perhatikan rumus berikut. Rumus simpangan baku adalah SB sama dengan akar dari sigma FI kali XI kurang X rata-rata dikuadratkan dibagi sigma F. Pada rumus SB dibutuhkan kolom baru yang menunjukkan kuadrat dari
XI dikurang X rata-rata. Ditambah satu kolom lagi untuk perkalian FI dikali XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Inilah penambahan dua kolom di sebelah kanannya, yaitu untuk XI kurang X rata-rata kuadrat dan untuk F kali XI kurang X rata-rata kuadrat. Kemudian kita kuadratkan XI kurang X rata-rata, sehingga diperoleh untuk kelas pertama, min 11,37 kuadrat sama dengan 129,2769. Kelas kedua, min 8,37 kuadrat sama dengan 70,0569. Kelas ke-8, 9,63 kuadrat adalah 92,7369. Sedangkan untuk kolom di sebelah kanannya yaitu mengalihkan frekuensi dengan kuadrat dari XI kurang X rata-rata, yaitu kelas pertama 3 dikali 129,2769 sama dengan 387,8307. Kelas kedua 7 dikali 70,0569 sama dengan 490,3983. Dan seterusnya, untuk kelas ke-8, 5 dikali 92,7369 sama dengan 463,6845. Kemudian, angka pada kolom tersebut dijumlahkan, sehingga diperoleh sigma F dikali XI kurang X rata-rata kuadrat, yaitu sebesar 2507,3100. Setelah diperoleh angkanya, maka kita substitusikan ke dalam rumus SB. Jadi, SB sama dengan akar dari 2507 dibagi 31 per 100, sama dengan akar 25,07 sama dengan 5,01. Jadi, nilai simpangan baku adalah 5,01. Terakhir, kita tentukan nilai ragam. Perhatikan rumus ragam berikut. Rumus ragam adalah S sama dengan sigma FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi sigma F. Karena pada tabel di atas sudah ada angkanya, maka kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus. Menjadi S sama dengan 2507,31 dibagi 100 sama dengan 25,07. Jadi, nilai ragam atau variansi adalah 25,07. Demikian cara menentukan nilai jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam dari tabel distribusi frekuensi. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi pengolahan data statistik dari histogram. Maka diakhiri penyajian ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.